Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Halo adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang emosi dan cara pengendaliannya. Sudah siap? Oke, kita mulai. Oke, kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Kira-kira apa sih emosi itu? Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Yang perlu adik-adik ketahui, emosi itu merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia loh. Karena emosi dapat menjadi motivator perilaku, dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia. Oke, kita lanjut ke macam-macam emosi ya. Nah, Daniel Goleman mengemukakan beberapa macam-macam emosi. Yang pertama adalah emosi marah. Nah, emosi marah ini seperti beringas, kemudian mengamuk, benci, jengkel, dan kesal hati. Emosi selanjutnya adalah emosi kesedihan, seperti pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, dan putus asa. Pasti di antara kita pernah mengalami ini semua ya. Emosi selanjutnya adalah rasa takut. Rasa takut ini sering kita alami ya. Di antaranya seperti rasa cemas, kemudian gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, tidak tenang, dan ngeri. Ayo, siapa yang pernah mengalami ini? Pasti semuanya pernah ya. Emosi selanjutnya adalah emosi yang membahagiakan, seperti perasaan gembira, kemudian riang, puas, senang, terhibur, dan bangga. Emosi selanjutnya adalah cinta. Nah, ini meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, dan hormat. Biasanya ini adalah perasaan kita terhadap sahabat, kemudian kedua orang tua, keluarga, dan sebagainya. Emosi selanjutnya adalah terkejut, kemudian jengkel, seperti hina, merasa jijik, muak, mual, dan tidak suka. Dan yang terakhir adalah malu. Malu ini sering banget ya, rasa-rasa kurang percaya diri, kemudian malu hati, kesal. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengendalikan emosi. Perasaan-perasaan yang dialami seseorang umumnya bersumber dari pikiran. Ketika seseorang berpikiran negatif, perasaan orang tersebut cenderung menjadi negatif. Sebaliknya, ketika seseorang berpikiran positif, perasaan orang tersebut cenderung positif. Jadi, mengendalikan pikiran adalah langkah pertama untuk mengendalikan perasaan. Selanjutnya, biasakanlah untuk memberi kesempatan kepada pikiran untuk mengambil keputusan. Semakin seseorang mahir menyerahkan keputusan kepada pikiran, maka semakin sehat emosinya. Itu adalah kondisi ideal di mana akal yang mengendalikan perasaan, bukan perasaan yang mengendalikan akal.
Emosi negatif adalah sinyal bahwa ada yang tidak beres dalam diri seseorang. Ketika suasana hati menjadi tidak nyaman, cobalah untuk menenangkan dengan berdoa, menemui sahabat untuk berbagi perasaan atau curhat, beristirahat, mendengarkan musik atau apa yang kamu sukai. Selanjutnya, cara mengendalikan emosi yaitu pertanyakanlah dengan kritis perasaan-perasaan negatif yang kita rasakan. Misalnya, apakah masalah kita terlalu berbahaya sehingga membuat seseorang terlalu ketakutan? Atau apakah masalahnya begitu gawat sehingga seseorang harus marah besar? Itu perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kemudian, pertanyakanlah dengan tegas keyakinan-keyakinan yang salah. Misalnya, siapa bilang kegagalan itu suatu kebodohan? Siapa bilang masalah yang kita hadapi tidak ada jalan keluarnya? Dan siapa bilang kita tidak mampu memaafkan? Cobalah itu tanyakan pada diri kalian masing-masing ya. Emosi selanjutnya adalah kendalikan reaksi Anda terhadap situasi yang tidak menyenangkan. Misalnya, ketika ada yang menyalip motor dengan tiba-tiba, Anda bisa memilih untuk marah atau memilih tetap tenang. Yang pertama, bisa membuat Anda jadi orang yang reaktif dan emosional. Tapi yang kedua, mengajarkan Anda menguasai diri dengan baik. Yang perlu kita ketahui bahwasanya perasaan bukanlah masalah benar atau salah. Manusiawi sekali-kali memiliki perasaan takut, marah, sedih, dan kecewa. Yang penting kita tidak larut dalam perasaan-perasaan negatif itu dan tidak mengambil keputusan-keputusan penting di saat suasana hati sedang kacau. Kemudian, perasaan yang negatif dan suasana hati yang buruk itu bisa juga disebabkan oleh kondisi tubuh yang tidak sehat. Kita bisa saja merasa bete ketika stres, kemudian badan kurang fit, kemudian flu, kurang tidur, capek, dan sebagainya. Kita tidak perlu mencemaskan perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang bersifat sementara tersebut. Kemudian, hidupkanlah perasaan-perasaan yang menyenangkan sesering mungkin, termasuk untuk hal yang kita inginkan untuk tercapai dan terjadi. Yang terakhir, yaitu belajarlah mengucap syukur dalam segala keadaan. Hati yang penuh dengan syukur akan membuat hidup lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan perasaan lebih nyaman. Sehingga mengendalikan perasaan bukan lagi beban yang berat. Harapannya adik-adik semuanya bisa mengontrol emosi dengan baik ya. Alat kontrol akal budi adalah emosi. Jadi siapa yang dapat mengontrol emosinya, dia dapat mengontrol hidupnya. Adik-adik sudah siap? Oke, setelah mendengarkan materi, silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Jawabannya pasti bisa kalian temukan di dalam video. Semangat adik-adik dan selamat mengerjakan. Terima kasih sudah mendengarkan materi dengan baik ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Kak Elvi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.